ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನನ್ನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama IP yang masih setia ngebawain alur film India. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini IP mau ngebawain alur film yang berjudul Chef Sidambara yang rilis di tahun 2024. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke intro. Di awal film, kita melihat seorang tukang tambal ban yang baru saja buka. Demi keuntungannya sendiri, dia menebarkan paku di jalan raya. Karena perbuatannya, sebuah mobil melaju kencang dan mengalami kecelakaan. Adegan bergeser flashback ke beberapa hari sebelumnya, di mana kita melihat sebuah panti asuhan yang didatangi oleh beberapa preman untuk mengosongkannya. Di dapur panti asuhan, kita melihat seorang koki yang sedang memasak. Dia adalah Chef Sidambara. Ketika Sidambara melihat para preman itu, dia menghajar mereka hingga lari ketakutan. Ternyata, Chef Sidambara sering datang ke panti asuhan ini untuk memberi makan anak-anak dengan masakan yang dia buat. Sidambara bertanya kepada pengelola panti asuhan tentang preman-preman itu. Dia diberitahu bahwa properti ini dulu disumbangkan oleh ayah seorang pengusaha besar yang bernama Avinash Sethi. Namun, pada saat itu, tanah tersebut belum terdaftar atas nama yayasan di dokumen resmi. Dan sekarang, ayah Avinash sudah tidak ada lagi. Karena itu, Avinash ingin memanfaatkan situasi ini untuk mengambil kembali tanah itu. Pengelola mengatakan bahwa mereka membutuhkan 15 lak untuk mendaftarkan properti panti asuhan di dokumen resmi. Karena kekurangan uang, mereka tidak bisa apa-apa. Mendengar semua ini, Sidambara berkata bahwa ia akan mencoba mencari jalan keluar. Scene kemudian bergeser ke Avinash yang baru saja menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Mona. Di sini, Avinash memarahi anak buahnya karena mereka sudah gagal dalam menjalankan tugas. Setelah para preman itu pergi, Sidambara datang untuk berbicara tentang hotelnya yang telah digadaikan kepada Avinash. Di sini, Avinash tidak tahu bahwa Sidambara adalah orang yang telah menghajar anak buahnya. Karena Sidambara belum bisa mengumpulkan uang, dia meminta waktu tambahan 1 bulan kepada Avinash, yang akhirnya diberikan oleh Avinash. Dia mengatakan bahwa jika dalam 1 bulan uang itu belum terkumpul, maka Avinash akan mengambil alih propertinya. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan seorang polisi korup yang bernama Mohan. Saking korupnya, dia tidak segan-segan meminta uang bahkan dari orang-orang miskin. Mohan kemudian menerima telepon dari Avinash yang meminta bantuannya untuk menguasai properti panti asuhan. Saat Avinash berbicara dengan Mohan, Mona menerima telepon dari mantan pacarnya yang bernama Vicky. Vicky mengancam akan menyebarkan video sur Mona. Untuk itu, dia minta uang sebesar 10 lak. Keesokan harinya, Mona menemui Sidambara dan meminta bantuan untuk mengambil kembali video itu dari Vicky. Sebagai imbalannya, Mona akan mengembalikan dokumen properti hotel milik Sidambara. Mona kemudian menelpon Vicky dan memberitahunya untuk datang ke alamat yang dia kirim. Vicky datang ke alamat yang dikirim oleh Mona, yang tidak lain adalah apartemen Sidambara. Mereka mulai membicarakan tentang video itu. Tiba-tiba, telepon Vicky berbunyi. Vicky kemudian pergi ke balkon untuk berbicara. Sementara itu, sebuah ponsel dari saku belakangnya jatuh ke dalam mobil pengangkut sampah yang diparkir di bawah. Dia melanjutkan percakapan sambil memakan kacang yang ada di depannya. Tiba-tiba,
kacang itu tersangkut di tenggorokan Vicky sehingga dia tidak bisa bernapas. Beruntungnya, Vicky segera pulih dan berkata. Sambil berkata demikian, Vicky bangkit dan menginjak pecahan gelas yang menyebabkan dia terpleset dan jatuh dengan kepala terbentur dengan pecahan kaca. Dan akhirnya Vicky harus meregang nyawa. Si Dambara yang panik kemudian membawa tubuh Vicky dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Scene kemudian bergeser ke seorang bos mafia yang sedang mencari ponselnya. Dia memukuli orang yang diberinya tugas untuk memperbaiki ponselnya. Tiba-tiba, Inspektur Mohan mengatakan bahwa jika dia bisa mengembalikan ponsel itu dalam 2 jam, dia berharap mendapat uang dari bos mafia. Setelah melacak lokasi ponsel itu, Mohan mengetahui bahwa lokasi terakhir ponsel itu adalah di sebuah apartemen. Sterling apartment ke flat number 404. Yaro chef Chidambara ante. Avara manenalli Masalah si Dambara semakin bertambah. Setelah menyembunyikan tubuh Vicky, pemilik apartemen datang untuk menandatangani perjanjian sewa baru. Saat bermain, putri pemilik apartemen terjebak di kamar si Dambara yang terkunci dari luar. ಈ ಬಾಗ್ಲು ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಳ Beberapa saat kemudian, pacar si Dambara yang bernama Anu datang. Ia baru saja kembali dari Chennai. Anu sedang mengumpulkan uang untuk membantu si Dambara menyelamatkan hotelnya. Di saat yang bersamaan, Inspektur Mohan mengetuk pintu si Dambara. Dia masuk dan mulai mencari Vicky. Si Dambara tidak bisa berkata apa-apa karena Mohan memiliki semua bukti bahwa Vicky datang ke apartemennya. Dengan berat hati, si Dambara menunjukkan tubuh Vicky kepada Mohan. Mohan mengatakan bahwa dia tidak peduli apakah Vicky masih hidup atau sudah mati. Ia ke situ hanya menginginkan ponsel Vicky. Si Dambara kemudian memberi ponsel pribadi Vicky kepada Mohan. Namun, saat ia pergi, Mohan mengatakan bahwa si Dambara harus memberinya uang sebesar 20 lakh keesokan hari. Ia juga mengatakan bahwa jika uangnya tidak siap, dia memiliki bukti untuk menyeret si Dambara ke pengadilan. Pose ಮಾಡಿ ನನಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡು. ಬಾ ರಾಜಾ. Setelah Mohan pergi, beberapa teman Anu datang untuk merayakan hari ulang tahun Anu, dan si Dambara lupa akan hal itu. Ia kemudian meminta maaf kepada Anu atas kejadian ini, dan semua orang merayakan hari ulang tahun Anu bersama-sama. Anu kemudian pergi bersama teman-temannya. Tiba-tiba dia kembali dan mengatakan bahwa salah satu temannya yang bernama Swita sedang membutuhkannya. Jadi dia harus segera pergi ke kantor polisi. Ternyata suami Swita sering memukulinya dalam keadaan mabuk. Dia mengancam akan membunuh Swita. Oleh karena itu, Swita datang untuk membuat laporan. Di sini akhirnya terungkap bahwa suami Swita tidak lain adalah Vicky. Inspektur Mohan juga berada di kantor polisi itu. Ketika ia melihat si Dambara, ia memanggilnya keluar dan berkata bahwa si Dambara adalah orang yang sangat cerdik. Pertama, dia telah membunuh Vicky dan sekarang datang bersama istrinya untuk mengajukan laporan. Mohan mengatakan bahwa besok pagi dia akan meminta uang 20 lakh dari si Dambara. Dua orang anak buah bos mafia melihat Mohan dan si Dambara berbicara dengan sangat akrab. Mereka kemudian melaporkannya kepada bos mafia. Keesokan paginya, Inspektur Mohan datang dan meminta uang dari si Dambara. Ia kemudian berpura-pura tidak tahu tentang apa yang terjadi. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಬ ಹೋಗು 20 lakhs. ಬಂದ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ರೋ ಒಂಥರ ಪೋಸ್ ಕೊಡು. Ketika Mohan pergi ke kamar tidur, dia tidak menemukan apa-apa. Mohan kemudian memeriksa kamera CCTV. Dia melihat bahwa Vicky sudah keluar dari apartemen. ಅಂದರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊ. Scene pun berpindah. Si Dambara kemudian menceritakan semuanya kepada Anu. Setelah mendengar ini, Anu mengajak si Dambara pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun, ia menolaknya. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ Enggak berapa lama, si Dambara menerima panggilan dari Mona
yang mengatakan bahwa jika dia ingin mendapatkan kembali dokumen propertinya, dia harus datang menemuinya sekarang. Ketika Sidambara sampai di rumah Mona, dia menunjukkan tubuh suaminya. Mona meminta bantuan Sidambara untuk menghilangkan mayat suaminya itu. Dan sebagai imbalannya, dia akan memberikan dokumen propertinya dan setengah uang yang ada di berangkas. Sidambara akhirnya setuju. Mereka membuang tubuh Avinas di sebuah kolam. Setelah berhasil membuang tubuh Avinas, Mona mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mengirimkan foto mereka ketika membuang tubuh Avinas di kolam. Dia meminta kode sandi berangkas milik Mona. Jika tidak, dia mengancam akan menyebarkan foto itu ke media. 5678. I repeat, 5678. Mona akhirnya memberitahu kata sandinya, dan seseorang membuka berangkas itu dan mengambil semua uangnya. Sementara itu, anak buah bos mafia menemukan mobil Sidambara dan Mona. Mereka kemudian menculik Sidambara dan membawanya ke bos mereka. Bos mafia kemudian bertanya kepada Sidambara apa yang dia lakukan dengan tubuh Vicky. Sidambara kemudian mengatakan bahwa dia memotong tubuh Vicky menjadi potongan-potongan kecil dan membuat biryani. Kemudian dia mengirimnya ke sebuah pesta di mana semua orang memakannya dengan lahap. Dia kemudian berhasil melepaskan diri dan mengalahkan semua anak buah bos mafia. Mobil Sidambara terlempar ke udara karena paku tajam yang disebarkan oleh tukang tambal ban seperti di awal film. Mohan kemudian mendekati Sidambara dan membawanya keluar. Ia kemudian mengatakan bahwa Sidambara akhirnya jatuh dalam perangkapnya. Di sini akhirnya terungkap bahwa kejadian ini berawal dari seseorang yang mengirimkan foto Vicky ke Avinas. Melihat foto itu membuat Avinas marah dan mencoba membunuh Mona. Namun karena hal itu, Avinas terluka di kepala dan meninggal. Setelah itu, Mona menelpon Mohan dan menceritakan semuanya. Ia kemudian berjanji akan memberikan uang yang banyak. Mohan mengatakan bahwa Mona harus membuang mayat Avinas. Namun, ia harus dibantu oleh seseorang. Karena sakit hati terhadap Sidambara, ia kemudian menjebak Sidambara dengan mengajaknya membuang mayat itu, agar Sidambara bisa diseret ke penjara. Tiba-tiba, sebuah truk menabrak Mohan hingga ia tewas. Ternyata, orang yang menelpon Mona itu adalah Anu. Sebenarnya, ketika membuang mayat Avinas, Sidambara melihat pesan Mohan di ponsel Mona. Dia mengetahui bahwa Mohan dan Mona bersekongkol dan menjebaknya. Anu membawa uang dari berangkas Mona dan dokumen properti milik Sidambara. Dia memberikan setengah uang itu kepada panti asuhan dan setengahnya lagi untuk dirinya sendiri. Melihat mayat Mona dan Mohan bersama-sama, polisi mengira bahwa keduanya meninggal karena kecelakaan. Dan film pun berakhir.